Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama sebelum kita belajar, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat ya, masih bisa berpuasa, masih bisa belajar walaupun di tempat yang berbeda, di ruangan yang berbeda. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi-tabiinnya, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya. Kita membahas materi apa? Coba Pak Abdur, jangan di silent yang lainnya. Oke, tunggu dulu ya. Oke, sebelumnya kita belajar terkait apa? Materi apa? Coba. Tentang Umar bin Khattab. Apa? Apa Arman? Tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ya. Nah, pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas materi kelanjutan dari Umar bin Khattab. Masih tentang Khulafaur Rasyidin ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Khulafaur Rasyidin ini ada 4 khalifah ya. Khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mempelajari seputar ataupun biografi ya, biografi Utsman bin Affan. Ya. Jadi sebelum ke pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait biografi Utsman bin Affan. Tapi sebelum pembelajaran ini dimulai, silahkan kita bersama-sama memulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan lupa ya catatannya untuk dikeluarkan. Jadi jangan hanya menyimak Bapak, tapi catatannya dipersiapkan karena di sini nanti akan ditampilkan slide ya, akan ditampilkan slide di mana slide yang Bapak tampilkan ini silahkan kalian tulis, silahkan kalian catat poin-poin yang menurut kalian itu penting ya. Karena untuk ujian mungkin udah sebentar lagi ya. Ujian kenaikan kelas ini udah sebentar lagi. Jadi diharapkan walaupun kita tidak di sekolah belajarnya, jadi harus fokus karena ini lebih menjadi tantangan buat kalian. Tantangan karena apa? Kita tidak langsung berdiskusi di satu ruangan, tapi di ruangan yang berbeda, sehingga mungkin nanti ada kendala di jaringan dan sebagainya. Jadi tolong dipersiapkan alat tulisnya ya, alat tulisnya. Oke, sekarang kita simak. Di sini Bapak akan tampilkan slide. Oke. Pagi ini kita akan belajar terkait biografi Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan ini merupakan khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab ya. Yang kita kenal Utsman bin Affan ini terbunuh ketika membaca Al-Qur'an ya. Ketika membaca Al-Qur'an, dan Utsman bin Affan ini ya merupakan sahabat Nabi paling pemalu ya. Sangat pemalu sekali, tapi sangat dermawan orangnya. Nah, di slide berikutnya kita lihat. Ya. Oke. Utsman ya, Utsman ini dilahirkan dari seorang ayah
Utsman dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi Al-As dari suku Bani Umayyah. Dari suku Bani Umayyah. Nah, maka nanti itu di materi sebelumnya mungkin kalian pernah belajar ya ketika di MTS ada pelajaran SKI yang membahas terkait bab Bani Umayyah. Nah, Utsman bin Affan ini merupakan dari Bani Umayyah, dari keturunan Umayyah. Nah, Utsman bin Affan ini ya memiliki ayah bernama Affan bin Abi Al-As dari suku Bani Umayyah dan ibunya bernama Arwa binti Quraisy dari Abdis Sam. Ya. Nah, kedua suku kaya dan terpandang di Quraisy di Mekah. Jadi, Bani Umayyah ini merupakan suku yang sangat terpanjang. Ya, maaf, suku yang sangat terpandang. Suku yang sangat terpandang di Quraisy. Nah, jadi Bani Umayyah ini, ya, Bani Umayyah ini merupakan nama dari salah satu tokoh dulunya itu ya, yaitu Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Ya. Nah, Utsman sendiri merupakan dari keturunan Bani Umayyah. Nah, sekali lagi Bapak sampaikan, Utsman dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi Al-As dari suku Bani Umayyah dan ibunya bernama Arwa binti Quraisy ya, dari Bani Abdissam. Nah, kedua suku kaya dan terpandang Quraisy di Mekah. Utsman memiliki satu saudara perempuan, namanya adalah Aminah. Ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, siapakah saudara perempuan dari Utsman bin Affan? Namanya adalah Aminah. Ya. Utsman sendiri dilahirkan di Thaif, ya, di Thaif. Oke. Nah, sebelum Bapak melanjutkan ke slide berikutnya, Bapak di sini ingin sampaikan bahwa ayahnya, ya, ayahnya Utsman bin Affan yang bernama Affan meninggal di usia yang sangat muda, ya. Meninggal saat kapan, Pak? Meninggalnya itu ketika bepergian ke luar negeri, ya, meninggalkan Utsman dengan warisan besar. Jadi Utsman ini memang terlahir dari keluarga yang sangat kaya raya. Ya, sekali lagi, Utsman ini dilahirkan dari keluarga yang sangat kaya raya. Sehingga ketika ayahnya meninggal dunia, Utsman ini mendapatkan warisan yang sangat besar. Ya. Namun kekayaan itu tidak membuat Utsman menjadi hatinya keras, ya, tidak membuat hatinya menjadi keras, tidak membuat Utsman menjadi sombong, walaupun pada saat itu Utsman masih dalam agama nenek moyangnya. Nah, Utsman ini menjadi pedagang seperti ayahnya. Jadi zaman dulu itu orang-orang kaya itu karena mereka berbisnis. Ya. Jadi orang-orang Arab itu terkenal jago bisnisnya, ya, jago dagangnya. Hanya saja pada zaman jahiliyah, zaman dulu, sistem perdagangannya itu masih banyak mengandung unsur riba, ya, sebelum Islam lahir. Nah, jadi ketika ayahnya meninggal dunia, Utsman bin Affan ini menjadi pedagang seperti ayahnya. Dan bisnisnya itu terus berkembang. Jadi ketika Utsman melanjutkan bisnis ayahnya, ternyata bisnisnya jauh semakin berkembang. Dikelola oleh Utsman bin Affan. Nah, karena berkembang bisnisnya, sehingga di sana, ya, Utsman menjadi salah satu orang terkaya di antara orang-orang Quraisy. Sekali lagi, pada saat itu Utsman menjadi salah satu orang terkaya di antara orang-orang Quraisy, ya. Nah, di sini Utsman bin Affan juga merupakan sahabat Nabi dan khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Oke, kita lanjutkan dulu, ya. Tapi sebelum dilanjutkan, coba ada yang mau bertanya tidak? Silakan Pak Abdur. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh melalui chat, boleh melalui audio, ya. Kalau tidak nanti dilanjutkan. Tidak ada? Oke.
Jika tidak ada, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya. Nah, berikutnya Utsman bin Affan dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi. Namun sangat dermawan. Jadi walaupun Utsman ini memiliki usaha yang luar biasa ya, berkembang pesat, namun ini tidak membuat dirinya itu menjadi sombong. Sekali lagi Bapak sampaikan. Utsman ini orang yang sangat kaya raya tapi tidak sombong. Beda mungkin dengan zaman sekarang. Punya kekayaan sedikit saja itu membuat diri kita menjadi angkuh ya. Beda hal dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tetap rendah hati gitu ya. Nah, ketika masa itu ya, banyak bantuan ekonomi yang diberikan kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Jadi yang Bapak ceritakan ini adalah ketika Utsman sudah masuk Islam ya. Jadi ketika Utsman memeluk agama Islam, ya, jiwa, raganya, bahkan seluruh hartanya itu banyak sekali ya dikorbankan untuk kebutuhan umat Islam. Kapan Pak? Itu ketika pertama-tama dakwah Islam ya, di awal dakwah Islam. Nah, Utsman pun mendapatkan sebuah julukan ya yang kita ketahui bersama. Utsman bin Affan ini mendapatkan sebuah julukan yaitu apa? Junur Ain. Yang artinya apa Junur Ain? Junur Ain memiliki dua cahaya. Itulah artinya. Kenapa Pak disebut dengan dua cahaya? Karena Utsman bin Affan ya menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum atau Ummi Kulsum. Nah, jadi ya Utsman bin Affan ini mendapatkan sebuah gelar Junur Ain itu dikarenakan menikahi dua putri Rasulullah. Itulah secara singkatnya, gitu ya. Oke. Kita next ya. Oke. Utsman bin Affan sendiri itu lahir pada tahun 574 Masehi ataupun pada tanggal 12 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Tanggal Masehinya tanggal berapa, Pak? Untuk tanggalnya sendiri itu memang masih banyak perdebatan. Ya, masih banyak perdebatan. Jadi yang Bapak ambil di sini hanya tahunnya saja, yaitu pada tahun 574 Masehi ataupun bertepatan pada tanggal 12 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Utsman bin Affan ini lahir dari golongan Bani Umayyah. Tadi yang sudah Bapak sampaikan di awal, nama ibunya adalah Arwa binti Kuris bin Rabi'ah. Utsman bin Affan ini masuk Islam atas ajakan dari Abu Bakar dan termasuk golongan As-Sabiqunal Awwalun. Ada yang tahu apa itu As-Sabiqunal Awwalun? Coba Pak Abdur, tolong. Atau ada yang pakai chat, boleh. Ada yang tahu As-Sabiqunal Awwalun? Khawatirnya lupa lagi nih. So, ada yang tahu? Ya. Iya, boleh Arman, silahkan. As-Sabiqunal Awwalun, ada yang tahu? Coba Bapak cek dulu. Oh, yang pertama masuk Islam, orang-orang yang pertama masuk Islam. Oke, betul Arman. Oke. Oke, untuk Kiki, waalaikumsalam. Tidak apa-apa, Ki. Yuk, gabung saja. Ya, betul ya. Tadi yang disampaikan oleh Arman, As-Sabiqunal Awwalun artinya adalah golongan ataupun orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Ya. Nah, Utsman bin Affan ini salah satu sahabat Nabi yang termasuk ke dalam As-Sabiqunal Awwalun. Gitu ya. Kalau Umar bin Khattab itu tidak termasuk ya, tidak termasuk orang yang pertama kali memeluk Islam, tidak. Jadi Umar bin Khattab dari keempat Khulafaur Rasyidin ya, yang tidak termasuk ke dalam golongan As-Sabiqunal Awwalun adalah Umar bin Khattab. Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali itu termasuk golongan As-Sabiqunal Awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, dari keempat sahabat Nabi ini ya, yang Khulafaur Rasyidin ini itu semuanya
mendapatkan sebuah janji yaitu maaf sudah dijamin, ada jaminan ya. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu sudah ada jaminan untuk masuk surga gitu ya. Nah, kita gitu ya. Kita belum tentu masuk surga, tapi kita masih banyak sekali ya lalai ya. Mungkin sekarang kita di dalam menghadapi saum. Bisa saja kita tidak makan, kita tidak minum, tapi mata kita, mulut kita gitu ya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu bisa membatalkan puasa ya. Jadi puasa kita itu tidak ada apa-apanya. Nah, sahabat Nabi sendiri yang dijamin masuk surga, saumnya bagus ya, terjaga, sholatnya terjaga, termasuk ini Utsman bin Affan ya. Oke, kita next. Oke, pada saat perang Zaturiko dan perang Gotafan ya, Gotofan, ada yang pernah mendengar itu apa perang Zaturiko dan perang Gotofan? Coba, ada yang tahu tidak? Belum, Pak. Oke. Jadi ya, perang Zaturiko ataupun perang Gotofan, di sini Bapak sampaikan dulu, perang Gotofan itu adalah perang yang disebut perang Zu Amr. Zu Amr ya. Zu Amrnya itu DZUAMR. Jadi perang Gotofan itu disebut juga perang Zu Amr. Oke, nanti Bapak akan jelaskan di sini. Nah, perang Zaturiko, kenapa dinamakan perang Zaturiko? Ya. Dalam Sahihul Bukhari dari sahabat Abu Musa ya, dijelaskan kenapa disebutkan perang Zaturiko. Jadi perang Zaturiko ini dinamakan Zaturiko secara bahasa artinya tambalan. Ya. Sekali lagi. Ya. Dinamakan Zaturiko secara bahasa artinya tambalan. Kenapa Pak disebut tambalan? Karena para sahabat menambah luka pada kaki mereka dengan kain. Nah, inilah kenapa dinamakan Zaturiko. Jawabannya karena secara bahasa artinya tambalan. Kenapa Pak tambalan? Karena para sahabat menambah luka pada kaki mereka dengan kain. Kenapa Pak? Dengan kaki para sahabat itu kenapa? Ya, jadi para sahabat ini menempuh perjalanan dengan jalan kaki karena tunggangannya sangat terbatas. Sehingga mereka itu berjalan kaki sangat jauh sekali. Sedangkan yang kita ketahui bahwa di Jazirah Arab itu panas ya, padang pasir ya. Sehingga mereka terpaksa bergiliran untuk mengendarainya. Nah, jadi itulah kenapa disebut dengan perang Zaturiko. Karena para sahabat Nabi itu kakinya ditambal ya. Pakai apa? Pakai kain. Gara-gara apa? Gara-gara melakukan perjalanan ya tidak menggunakan kendaraan. Jadi jalan kaki. Kebayang nggak ya kita jalan ya tanpa menggunakan alas kaki di tengah di siang bolong ketika benar-benar panas tuh matahari, lalu kita berjalan di aspal. Kebayang tuh bagaimana kaki kita. Ya, pasti melepuh, betul nggak? Pasti melepuh. Nah, itu yang dirasakan oleh para sahabat Nabi. Ya. Nah, jadi ketika perang ini, para sahabat Nabi ini ya itu kakinya udah luka-luka ya. Namun alhamdulillah mendapatkan suatu kemenangan atas izin Allah. Bahkan ketika perang Zaturiko ini terjadi, ya dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa malaikat menuntun para sahabat untuk melaksanakan sholat khauf, ya, lakukan sholat khauf. Oke, coba di sini Bapak ingin tanya, Sipa hadir ya? Sipa cek, ada suaranya? Baru masuk, Bapak. Oh, baru masuk. Yang Zaturiko bisa diulangi nggak? Kenapa dinamakan perang Zaturiko? Pakai bahasa sendiri aja. Sok. Nggak tahu, Bapak baru masuk. Oh gitu, oke. Yang lainnya coba ada yang mau coba? Apa itu perang Zaturiko yang kalian tadi dengar? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak ulangi lagi ya. Perang Zaturiko, ya.
Perang Zaturiko ini adalah, sebelum ke sana Bapak sampaikan lagi ya. Kenapa namanya Perang Zaturiko? Karena ya berasal dari, secara bahasa artinya tambalan. Jadi para sahabat Nabi itu melakukan perjalanan sehingga kakinya itu luka-luka, maka dari itu ditambal si kakinya itu ya pakai ya bahan-bahan pada masa itu ya, pakai kain. Jadi sekali lagi, kenapa dinamakan Perang Zaturiko? Zaturiko berasal dari berasal secara bahasa artinya tambalan. Itu artinya ya. Kenapa? Karena para sahabat menambah luka pada kaki mereka dengan kain. Oke. Ditulis ya. Ditulis. Ya, jadi itu ya. Kalau ada pertanyaan, apa itu perang Zaturiko dan perang Gotovan? Yaitu perang Zaturiko itu karena para sahabat ketika melaksanakan peperangan mereka menambal kakinya karena luka, ditambal pakai apa? Pakai kain ya. Oke, kita simak lagi slide-nya. Pada saat perang Zaturiko dan perang Gotovan berkecamuk, di mana Rasulullah memimpin perang, Utsman dipercaya menjabat wali kota Madinah. Nah, saat perang Tabuk, Utsman mendermakan. Apa itu arti mendermakan? Mendermakan itu menyumbangkan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda. Ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk ya. Nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. Nah, ini sangat luar biasa ya. Kedermawanan Utsman bin Affan rela menyumbangkan hartanya. Kalau kita mungkin ya nih, kalau ada kotak amal saja. Ketika ada kotak amal, kita punya uang 10.000 atau 11.000. Yang kita kasih 10.000-nya atau 1.000-nya. Pasti 1.000-nya. Beda lagi dengan para sahabat Nabi, khususnya Utsman bin Affan. Justru Utsman bin Affan itu lebih memikirkan bagaimana nasib umat. Ya. Jadi Utsman bin Affan menyumbangkan seluruh hartanya untuk kepentingan umat Islam pada masa itu. Ini ditulis ya. Ini penting. Oke, silakan tulis dulu ya. Oke, Pak lanjut dulu ya. Kalau ada yang belum nulis nanti bisa. Oke, perhatikan slide berikutnya. Nah, di sini juga Utsman bin Affan menunjukkan kedermawanannya tatkala membeli mata air yang bernama rumah ya, dari seorang lelaki suku Gifar itu. Sok ditulis dulu ya, poin pentingnya.
Ini yang rumahnya itu jangan ditulis, kayaknya typo deh. Ini Bapak nulisnya ya. Itu jadi tatkala membeli mata air dari seorang lelaki suku Gifar ya. Yang bernama rumahnya jangan, itu kayaknya typo tuh. Ngetiknya harusnya di poin atas. Oke, ini udah ya. Ya, berikutnya, selama masa jabatannya ketika Utsman menjadi seorang khalifah, Utsman banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok ataupun kurang cakap. Apa itu kurang cakap? Jadi tidak jujur ya. Dan menggantinya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Maksudnya apa? Jadi Utsman bin Affan ini memecat orang-orang yang tidak jujur, tidak amanah gitu ya. Nah, karena Utsman bin Affan ini memecat orang-orang yang tidak jujur ini, inilah yang menyebabkan adanya pemberontakan pada masa Khalifah Utsman. Sehingga Utsman wafatnya pun dibunuh ya, tatkala membaca Al-Quran. Pada saat itu pernah ditangkis oleh istrinya. Namun jari jemari istrinya putus ya, karena apa? Ditebas oleh pedang. Karena waktu itu istrinya itu berusaha untuk melindungi Utsman. Sehingga Utsman bin Affan di sana meninggal oleh pemberontak ya, dari golongan orang-orang Khawarij ya. Orang Khawarij sendiri itu adalah orang-orang yang dulunya pengikut Ali, cuman keluar ya, cuman keluar dari apa? Dari jajaran Ali bin Abi Thalib. Jadi dulunya pendukung Ali Khawarij ini. Jadi Khawarij ini kalau diibaratkan seperti ISIS ya kalau zaman sekarang. Nah, ini adalah awal masuknya Utsman bin Affan ke dalam agama Islam. Ya. Jadi sekembalinya dari perjalanan bisnis ke Suriah pada tahun 611 Hijriyah, maaf, pada tahun 611 Masehi ya. Sok ditulis. Jadi sekembalinya dari perjalanan bisnis ke Suriah pada tahun 611 Masehi, Utsman mengetahui tentang misi yang dinyatakan Nabi Muhammad ya. Jadi Utsman ini sempat ngobrol-ngobrol dengan Abu Bakar As-Siddiq ya. Setelah berdiskusi dengan Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya Utsman bin Affan memutuskan untuk masuk ke agama Islam ya. Kenapa begitu mudah ya? Ya kita tahu ya bahwa sifat dari Utsman bin Affan itu pertama pemalu, yang keduanya terbuka dan sangat luar biasa pokoknya. Jadi hatinya itu memang mudah ya, mudah tersentuh gitu ya, mudah tersentuh, tapi tetap Utsman bisa masuk Islam itu atas hidayah dari Allah. Nah, ketika Utsman mantap untuk masuk Islam, Utsman diantar oleh Abu Bakar ya menemui Rasulullah untuk menyatakan keimanannya. Maka pada saat itu Utsman bin Affan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, berikutnya di sini. Oke, waktunya sebentar lagi ya. Berikutnya di sini Utsman bin Affan ya wafat pada hari Jumat 18 Zulhijjah 35 Hijriah. Silahkan ditulis ini ya, poin ini ya, penting ini.
Bapak, Ya, itu teh 35 ya matinya. bukan mati ya, tuh wafat. Oh, wafatnya. Ya, Bapak. jadi Usman bin Affan wafat pada hari Jumat 18 Zulhijjah pada tahun 35 Hijriah. Tapi ada juga yang mengatakan 12 Zulhijjah gitu ya. Tapi itu tidak menjadi masalah ya. Kita ambil saja pokoknya ketika menjawab kapan wafatnya Utsman bin Affan, jawabannya itu saja. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan 18 Zulhijjah, ada yang mengatakan juga pada tanggal 12 Zulhijjah. Tapi untuk tahunnya sama ya, yaitu pada tahun 35 Hijriah. Kalau lahirnya kapan, Pak? Lahirnya ini. Nah, yang slide sebelumnya. Ini ditulis saja ya. Nah ini lahirnya. Ini tahun kelahiran Utsman bin Affan. Tanggalnya tanggal berapa Pak? Tanggal Masehinya, untuk tanggal Masehinya masih banyak perdebatan ya. Kalian ini aja dulu. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi, bertepatan pada tanggal 12 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Zulhijjah 35. Kalau wafatnya, Pak? Wafatnya? Yang tadi wafatnya? 35 tahunnya sama, Pak? Iya, 35 Hijriah. Hijriah. Ada yang mau ditanyakan nggak, Sob? Waktunya udah mau habis. Yang slide wafat, Ustadz mau lihat yang slide wafat. Yang slide wafat. Udah? Bapak mau tanya, Ya, sok. kalau 1 dirham teh di Indonesia berapa rupiah? Gimana sih Pak? Di ini ya, di chat aja. Bapak ini enggak, ini lep-lepan. Coba pertanyaannya. Halo? Oke. Bapak jawab dulu ya satu-satu ya. Pak Abdur minta tambahan waktu ya, sedikit sebentar. Oke, jadi kalau yang SIPA ya tadi ya, pertanyaan SIPA ini, bentar. SIPA 1 dirham. Oh. Jadi 1 dirham itu kalau di Indonesia itu sama dengan 4.000 ya, 4.092 rupiah, 4.000. Kalau sekarang ya, kalau dulu nggak tahu. Jadi 1 dirham itu sama dengan 4.092 rupiah. Masehi ya, Nabila ya, itu Masehi, 611 Masehi. Begitu ya Sipa sama Nabila ya, karena waktunya sudah habis. Nanti kalau ada yang kurang, ada yang mau ditanyakan, silahkan aja minta nomor Bapak ke Pak Abdur. Ya. Boleh minta nomor Bapak ke Pak Abdur, nanti kita chat saja. Kita belajarnya personal Japri ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau ada yang butuh slide-nya, nanti Bapak kirim juga, bisa lewat Pak Abdur ya, di grup orang tua. Oke, mungkin itu saja ya, karena waktunya sudah habis. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat untuk belajar, jangan hiraukan kuota. Insya Allah ini bernilai pahala ya. Cukup sekian dari Bapak, tutup dengan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillah ya rabbil alamin. Tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.